Kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Ada juga Betul lah dibilang bapak nih, kepala babi itu dimasak, dikasihkan ke bapak ini. Kalian pun nanya lagi. Congor babinya itu dimasak, dikasihkan ke bapak ini yang bilang suruh masak aja. Kalian pun kayak gitu pun nggak paham, kalian pening mulai nengok. Aduh, Indonesia betungki dah. Halo guys, balik lagi di Nyurocos Politisi Medsos ya. Jadi kali ini kita akan membahas dan mereact yang lagi rame banget guys. Ini soal kepala babi yang dikirim ke kantornya Tempo ya. Yang jadi masalahnya ini ada jawaban seorang pejabat ya. Ini benar-benar kayak tolol aja gitu guys. Masa kepala babi lo dikirim ke sebuah kantor, kan itu sebuah intimidasi ya. Ini malah dia bilang ya udah dimasak aja gitu. Ini benar-benar kepala bapak ini kayak udang guys, ya isinya tai. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat komentar para politisi medsos. Guys, kalau suatu saat kalian jadi pejabat, apalagi representatif dari pemerintahan, istana, jangan kayak gitu ya. Karena itu sangat-sangat jelek, sangat-sangat ignorance, big L, Bu Susi aja sampai marah. Terus baiknya gimana bang? Nah gini, kita harus menempatkan empati pada urutan yang pertama. Mau gimana pun, aksi teror itu tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa dinormalisasikan. Kami sangat menyayangkan kejadian seperti ini itu terjadi. Aksi teror seperti ini harus diusut tuntas. Semoga lekas pulih atau semoga korban dalam keadaan baik-baik saja, baik fisik ataupun mental. Nah gitu kan enak gitu. Terus kita juga harus ngasih tahu nih keberpihakan kita kepada kebebasan pers. Negara ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers. Hal seperti ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Saya mengecam aksi teror ini. Kenyamanan dan keamanan jurnalis, wartawan kita harus perjuangkan. Kan gak asem banget gitu, apalagi sebagai representatif istana. Dan yang terakhir jangan lupa paham kondisi. Yang tadi itu kayak gak jelas mau ngejokes atau mau kayak gimana. Anggapannya soal teror kebebasan pers mau ngejokes di depan wartawan, kocak. Makanya pada gak ketawa. Hening, cringe. Halo guys, entah apa ya yang terjadi dengan para pejabat negeri kita saat ini, khususnya dalam hal komunikasi kepada publik. Terkesan sembarangan, menggampangkan, dan bahkan terkesan seenak perutnya. Seperti respon Hasan Nasbi ya, soal pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Karena saya nggak habis pikir aja ya, kok bisa gitu ya seorang kepala kantor kepresidenan yang harusnya menjadi corongnya istana bisa memberikan komentar yang kayak gini gitu ya. Ya gimana ya, komentar atau pernyataan kalimat sudahlah dimasak aja ya, soal kepala babi yang dikirimkan ke Tempo ini sangat tidak pantas dan jauh dari standar komunikasi yang diharapkan dari pejabat publik, apalagi yang berafiliasi langsung dengan istana. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan kurangnya empati terhadap ancaman serius yang diterima jurnalis, tapi juga berpotensi mencoreng citra pemerintah dalam menunjang kebebasan pers. Saya rasa ya, pengiriman kepala babi ke kantor Tempo jelas merupakan bentuk intimidasi yang sangat serius, simbolik, dan mengancam. Sebagai salah satu media yang sering mengkritisi pemerintah, ya Tempo telah menjadi sasaran berbagai tekanan selama bertahun-tahun. Dan ancaman seperti ini tidak hanya menargetkan individu atau institusi tertentu, tetapi juga mengancam prinsip kebebasan pers secara keseluruhan, yang merupakan pilar penting dalam demokrasi kita. Tapi bukannya memberikan respon yang tegas untuk mengecam tindakan tersebut dan menunjukkan dukungan terhadap kebebasan pers, Hasan Nasbi memilih untuk melontarkan candaan yang sangat tidak pantas. Dan sikap ini menunjukkan minimnya kesadaran akan dampak psikologis dan profesional terhadap jurnalis yang menjadi korban teror semacam ini. Lebih dari itu, komentar Hasan ini dapat diartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap ancaman nyata yang dihadapi oleh para pekerja media. Nah, sebagai pejabat publik yang digaji oleh rakyat, Hasan Nasbi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas komunikasi yang dia sampaikan kepada publik harusnya.
Pernyataan seperti ini mencerminkan kegagalan dalam memahami sensitivitas isu dan pentingnya menunjukkan solidaritas terhadap jurnalis yang sedang menghadapi ancaman. Komentar, udahlah dimasak aja, ini tidak hanya terdengar meremehkan, melecehkan, tapi juga bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan verbal terhadap institusi pers. Dalam konteks di mana Presiden beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin belum 24 jam ya, meminta jajaran menteri dan wakil menteri untuk memperbaiki komunikasi mereka kepada publik. Tapi kita lihat respon Hasan Nasbi justru malah seperti ini, bertolak belakang dengan arahan dari presidennya sendiri. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah istana benar-benar serius dalam memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan media. Dan yang lebih buruk lagi adalah komentar seperti ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pembiaran atau bahkan dukungan terselubung terhadap tindakan intimidasi terhadap jurnalis. Ketika seorang pejabat tinggi memilih bercanda, bukannya mengecam keras teror semacam ini, maka pesan yang sampai ke publik adalah bahwa pemerintah tidak memandang serius ancaman terhadap kebebasan pers ini. Respon Hasan Nasbi memiliki dampak negatif bagi citra pemerintah secara keseluruhan. Di tengah upaya Presiden untuk memperbaiki komunikasi publik yang ditujukan kepada menteri-menteri di kabinetnya ini agar memperbaiki komunikasinya kepada publik, komentar seperti ini justru memperburuk persepsi masyarakat tentang komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers dan perlindungan jurnalis. Dalam demokrasi yang sehat, pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut dan tekanan. Sebaliknya, pernyataan Hasan ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap isu-isu penting seperti kebebasan pers dan keamanan jurnalis. Dan ini memberikan kesan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mendukung kebebasan berekspresi, bahkan ketika ancaman itu nyata terjadi. Ya, saya rasa komentar Hasan Nasbi ini harus menjadi pelajaran lah bagi pejabat publik lainnya tentang pentingnya menjaga sensitivitas dalam berkomunikasi, terutama terkait isu-isu serius seperti ancaman jurnalis ini. Sebagai bagian dari istana kepresidenan, dia seharusnya memberikan pernyataan tegas, mengecam tindakan intimidasi tersebut, dan menunjukkan dukungan penuh terhadap kebebasan pers. Jadi pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan media. Ini termasuk memberikan pernyataan resmi yang mengecam keras tindakan teror tersebut dan memastikan bahwa pelaku intimidasi ditindak sesuai hukum. Salam. Ini saya menemukan satu berita yang kelihatannya nge-match dengan kasus kepala babi yang menteror Tempo, dan belakangan Tempo juga diteror lagi dengan kiriman berupa kepala tikus, dan ini pasti intimidasi. Dan siapa yang bisa melakukan intimidasi seperti itu kalau bukan orang yang berkuasa? Meskipun si Hasan Nasbi itu membuat komentar yang sangat-sangat tolol, mengatakan ketika kepala babi itu dikirim ke Tempo dan dikonfirmasi wartawan, si Hasan Nasbi mengatakan dimasak aja, ini otaknya sudah miring menurut saya. Otaknya sudah miring, artinya dia tidak lagi peduli dengan kebebasan pers yang selama ini dijunjung tinggi di negara demokrasi ini. Ini gue heran, orang dengan kualitas seperti Hasan Nasbi kok bisa jadi kepala kantor komunikasi kepresidenan. Kepala kantor komunikasi kepresidenan itu kan merupakan wajah dari presiden, wajah dari kabinet merah putih. Karena dia merupakan representasi dari sikap presiden dan pemerintah terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Lah, ini kok si Hasan Nasbi, dia malah menyatakan bahwa teror kepala babi kepada Tempo nggak ada hubungannya sama pemerintah. Dan pemerintah nggak mau dikaitkan dengan hal itu. Lah, ini pemerintah apaan? Kok malah lepas tangan? Adalah kewajiban dan tugas pemerintah
untuk melindungi jurnalis atau wartawan supaya dia bisa bekerja tanpa rasa takut dan ancaman dari siapapun. Pemerintah tidak boleh dan tidak bisa netral di dalam menyikapi kasus teror kepada Tempo. Sikap pemerintah hanya ada dua, yaitu mendukung aksi teror kepada Tempo atau menentang dan akan menangkap pelakunya. Kalau pemerintah memilih untuk tidak peduli atau tidak ikut campur, memilih untuk diam aja, ya itu sama aja artinya dengan pemerintah setuju dengan aksi teror kepada Tempo. Kalau sikap kepala kantor komunikasi kepresidenannya aja kayak begitu, ya maka artinya sikap pemerintah cenderung mendukung aksi teror kepada Tempo karena mereka diam aja. Dan lebih jauh lagi, aksi teror kepala babi itu tidak hanya berefek kepada Tempo aja, tapi jelas-jelas sudah menakuti dan membuat resah seluruh masyarakat Indonesia. Karena Tempo itu hanya sebuah peringatan kepada masyarakat luas bahwa jika ada siapapun yang berani mengungkapkan dan menyuarakan kebenaran seperti Tempo, maka dia akan jadi sasaran teror dan kekerasan, termasuk masyarakat umum. Jadi artinya kalau presiden, kalau pemerintah melalui Hasan Hasbi selaku kepala kantor komunikasi kepresidenan menyatakan tidak peduli terhadap aksi teror kepada Tempo, maka itu artinya pemerintah sudah menyatakan tidak peduli terhadap aksi teror yang sudah meresahkan masyarakat se-Indonesia. Pemerintahan apaan tuh yang nggak peduli sama keselamatan dan ketentraman rakyatnya? Ganti aja lah itu si Hasan Hasbi. Dia malah bikin masyarakat resah. Salam semangat anti desa 24. Emang ya, kelakuan pejabat Indonesia seringkali membuat kita tuh nggak habis pikir. Kok ada sih manusia semacam ini dikasih jabatan? Bahkan saya tuh sering banget gitu bertanya-tanya, kok ada sih orang setolol ini jadi pejabat di Indonesia? Bayangkan ketika diwawancara nih, kepala kantor komunikasi ketika diwawancara oleh wartawan yang menanyakan gimana tanggapannya terkait Tempo yang dikirimi kepala babi, dan itu adalah bentuk intimidasi atau ancaman terhadap pers gitu ya, teror terhadap pers. Jawabannya ini, udah dimasak aja. Mau ngelucu tapi kok ya nggak tepat. Kan bisa aja berikan statement yang menyejukkan, yang damai, yang menunjukkan komitmen menjunjung demokrasi dan menjaga pers. Seorang kepala kantor komunikasi presiden loh, ngomongnya kayak gini udah. Aduh, ini sih tolol banget sih bahasanya.